Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kabar kalian baik dan sehat ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu organ dan fungsi serta sistem peredaran pada manusia. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum apa aja sih organ-organ peredaran darah di tubuh kita? Apa ayo? Betul ya, organ peredaran darah pada manusia itu ada 4, yaitu darah, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Nah, organ-organ yang tadi disebutkan itu punya fungsinya masing-masing dalam peredaran darah. Coba kalian tahu gak fungsi masing-masing dari organ yang tadi disebutkan? Baik, Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu tadi ada darah. Nah, fungsi darah adalah untuk pembawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Komponen darah ada sel darah merah, keping darah, pembuluh darah, dan sel darah putih. Yang kedua ada jantung, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Letak jantung ada di bagian rongga dada sebelah kiri. Yang ketiga ada paru-paru, berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang dan terdapat kantong udara yang disebut alveoli. Nah, yang keempat itu ada pembuluh darah, berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tentang organ dan fungsi peredaran darah pada manusia, apa kalian sudah paham dengan materinya? Bagus ya bagi yang sudah paham. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang organ pada peredaran darah manusia serta fungsinya. Nah, sebenarnya organ-organ tersebut saling berkaitan membentuk suatu sistem peredaran darah. Nah, kalian tahu gak apa sih sistem peredaran darah itu? Baik, biar Ibu jelaskan ya. Kalian sambil buka buku temanya dan sambil mendengarkan penjelasan Ibu. Baik, Ibu mulai ya. Nah, sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu pertama, sistem peredaran darah kecil. Yang kedua, sistem peredaran darah besar. Nah,
Untuk penjelasannya, yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Itu urutannya dari bilik kanan, arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan yang terakhir ke serambi kiri. Nah, untuk lebih jelasnya yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, yang kedua itu ada sistem peredaran darah besar. Urutannya dari bilik kiri ke aorta, lalu ke arteri, lalu ke seluruh tubuh, dilanjut lagi ke vena, lalu yang terakhir ke serambi kanan. Lebih jelasnya yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, anak-anak, setelah membaca dari buku dan mendengarkan penjelasan dari ibu, apa kalian sudah paham tentang sistem peredaran darah pada manusia? Bagus ya jika sudah paham. Yang belum paham bisa dipelajari lagi ya dari bukunya. Nah, anak-anak, ternyata organ peredaran darah pada manusia itu saling berkaitan membentuk suatu sistem peredaran darah. Maka dari itu, kita harus menjaga sistem peredaran darah agar sistem peredaran darah kita berjalan dengan baik. Oke, anak-anak? Baiklah, Ibu rasa kalian sudah memahami materi untuk pembelajaran pada hari ini ya. Jangan lupa untuk mempelajari kembali dengan rajin membaca buku ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh bertanya melalui grup WA kelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.